Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan meluangkan waktu untuk bergabung di sini dalam rangka pengimbasan bimbingan teknis kemampuan non teknis adaptasi teknologi dalam pembelajaran blended learning. Saya minggu kemarin mengikuti kegiatan tersebut kurang lebih 1 minggu dan alhamdulillah sudah ada 6 materi yang diselesaikan. Di akhir ada kewajiban harus mengimbaskan kepada rekan-rekannya. Alhamdulillah ada kehadiran Bapak Ibu di sini. Terima kasih sekali. Saya barangkali mau menyampaikan materi pokok saja yang simpel. Mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Saya sendiri di sini menyampaikan pemaparan materi bukan berarti yang paling paham, tetapi kita belajar bersama-sama. Untuk selanjutnya saya akan langsung saja ya Bapak Ibu menyampaikan materi. Nanti apabila Bapak Ibu mau memberikan saran dipersilahkan, atau ada hal yang perlu ditanggapi juga boleh. Saya coba share screen dulu Bapak Ibu. Intinya materi yang saya sampaikan berkaitan dengan apa yang sudah kita lakukan. Hanya mungkin sedikit dievaluasi kemajuannya seperti apa. Kita coba share screen dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu layarnya? Sudah. Acan Pak Nan. Sinya Rukina. Mohon menawi ibunya. Yang lainnya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah jelas. Kita lanjutkan Bapak Ibu. BIMTEK yang saya ikuti merupakan BIMTEK seri belajar semangat guru di Belajar ID Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan kemampuan non teknis adaptasi teknologi dalam blended learning. Nah, materi yang saya pelajari meliputi beberapa hal. Ini misalnya yang pertama resilient, tangguh dan teknologi. Yang kedua critical thinking. Dalam hal ini adalah berpikir kritis dan teknologi. Yang ketiga adalah creativity, konten dan teknik penceritaan pembelajaran, materi pembelajaran menggunakan media atau berbasis teknologi. Kemudian juga masalah komunikasi efektif dalam pembelajaran dibahas harus seperti apa. Yang keempat empower teacher, berkaitan dengan cara merancang kelas campuran. Dalam hal ini adalah blended learning, sinkron dan asinkron, atau kita biasa menyebut dengan istilah daring dan luring. Dan yang terakhir adalah collaboration. Nah, yang akan saya paparkan untuk saat ini, untuk yang pertama adalah materi tentang kita akan coba menakar untuk kita semua. Saya, Bapak Ibu juga ini pasti sudah melaksanakan kegiatan ini, terutama pada masa awal kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi. Nah, di sini kita coba menakar dulu sejauh mana kematangan kita dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Kerangkanya adalah kerangka SAMR. Nah, di sini SAMR itu adalah kerangka untuk mengidentifikasi tingkat kematangan kita dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Jadi nanti kita bisa tahu posisi kita itu selama ini melaksanakan pembelajaran daring misalnya berada di posisi yang mana. Nah, di sini nama SAMR diambil dari nama 4 tingkat kematangan
pemanfaatan teknologi, dimulai dari tingkat paling pemula hingga ke tingkat paling mahir. SAMR itu singkatan dari yang pertama substitution, yang kedua augmentation, yang ketiga modification, dan yang keempat redefinition. Nanti kita coba bahas maksud dari substitution itu yang seperti apa, augmentation, modification, dan redefinition. Nah, ini Bapak Ibu, kapan cara kita memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dengan menggunakan kerangka SAM atau R. Nah, di sini misalnya untuk tingkat kematangan substitution, bahwa teknologi yang kita gunakan pada saat awal kita PJJ kan yang namanya Google Classroom barangkali ya, Moodle, atau bahkan mungkin WA, itu merupakan sebuah teknologi yang digunakan oleh kita dalam pembelajaran. Prinsipnya masih sama dengan teknologi itu ketika belum kita adopsi untuk media pembelajaran. Jadi tingkat kematangan substitution itu bahwa kita baru tahu bahwa ternyata aplikasi ini bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Nah, tingkat berpikir yang dituntut dalam tingkatan substitution berkaitan dalam hal mengingat dan menghafal saja. Nah, saya sendiri misalnya ketika menggunakan Google Classroom itu hanya melampirkan modul, kemudian juga memberi tugas. Nah, tingkatan yang seperti itu masuk kategori bahwa kita kematangan teknologinya, adaptasi teknologinya masih dalam tahap substitution. Nah, yang kedua ada augmentation. Kita menemukan teknologi yang baru digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang serupa ketika teknologi tersebut juga belum diadopsi, namun teknologi ini sekarang sudah mulai diterapkan oleh kita. Untuk pembelajaran yang kita selenggarakan sudah mengacu ke arah bahwa siswa memiliki keterampilan dasar dan memiliki pemahaman konsep. Itu augmentation. Kemudian yang tingkat selanjutnya yang lebih tinggi dari substitution dan modification, substitution dan augmentation adalah modification. Teknologi baru yang kita gunakan dalam pembelajaran itu sudah dimodifikasi oleh kita dibandingkan versi yang sebelumnya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya lebih mengarah kepada berpikir strategis. Artinya kita bukan hanya menggunakan Google Classroom, tapi kita modifikasi misalnya dengan Google Meet. Kemudian kita juga bukan hanya menyampaikan materi dengan metode ceramah, tetapi misalnya dijadikan sebagai media untuk diskusi tentang pembelajaran yang kita lakukan. Sampai akhirnya misalnya siswa diharapkan juga mampu menyampaikan laporan tugas yang mereka buat. Tentunya tugasnya dibuat berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh guru yang bersangkutan. Nah, tingkat yang ketiga, redefinition. Nah, kita menggunakan teknologi yang terbaru. Sebelumnya misalnya Canva atau mungkin apalagi ya, Zoom meeting termasuk di dalamnya. Kepentingannya kita menggunakan Zoom meeting untuk menyelenggarakan webinar misalnya. Nah, di sini masuk kategori bahwa kita menggunakan teknologi tersebut tidak bisa dilaksanakan kalau tanpa ada teknologi tersebut. Nah, arah dari pembelajaran yang diharapkan adalah bahwa siswa dan guru itu bisa berpikir secara strategis tentang materi ajar dan berpikir strategis dalam menerapkan materi ajar tersebut. Nah, misalnya di sini ada tips dalam menggunakan kerangka SAMR, bisa digunakan untuk mengenali tingkat kematangan praktik e-learning atau juga bisa menjadi target tingkat kematangan praktik e-learning kita.
SAMR sebetulnya tidak tepat untuk mengenali kematangan praktik pada tingkat mata pelajaran, apalagi yang lebih luas, kecuali di setiap mata pelajaran dan atau setiap topik menggunakan aplikasi yang sama dan kegiatan yang sama. Nah, di sini ada contoh misalnya kalau di tingkat substitusi, saya selalu menggunakan Google Meet untuk metode ceramah. Jadi ketika kita mengadakan pembelajaran dengan anak menggunakan Google Meet, yang digunakannya hanya ceramah, berarti tingkatan kita masuk kategori tingkatan substitution. Walaupun menurut kita Google Meet sebenarnya sesuatu yang cukup berbeda dari yang sebelumnya, atau Zoom Meeting juga sama ya. Yang kedua misalnya menggunakan Google Form untuk kuis. Ini sudah masuk kategori substitution yang mengarah ke augmentation. Kalau seandainya Google Form-nya digunakan untuk menyusun instrumen penilaian dengan isian esai, itu bisa masuk ke kategori augmentation. Kalau hanya sekedar pilihan ganda, soalnya hanya C1, C2, itu masuk kategori substitution. Tetapi kalau soal yang kita buat masuk kategori hot, itu bisa masuk ke kategori augmentation. Nah, di sini Bapak Ibu misalnya ada contoh bahwa kematangan praktik e-learning ditentukan oleh tingkat berpikir murid yang Anda rangsang, bukan kepada teknologi yang digunakannya. Jadi teknologi sehebat apapun menurut kita, kalau memang tidak bisa merangsang cara berpikir anak didik kita, kita belum masuk kategori yang sangat maju pembelajaran daringnya. Nah, di sini misalnya LMS, Learning Management System, yang sederhana adalah Google Classroom, itu tidak menentukan bahwa tingkat praktik Anda sudah redefinition. Redefinition itu tadi tingkatan yang paling tinggi ketika kita menggunakan aplikasi untuk pembelajaran daring sudah mengarah ke kegiatan yang ilmiah, misalnya menyelenggarakan webinar antara guru dengan anak-anak, bukan hanya satu kelas tapi beberapa kelas yang lain. LMS hanya digunakan untuk administrasi pengumpulan tugas dan otomasi nilai, maka praktek kita masuk kategori substitution. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, di sini juga kita ketika KBM barangkali lebih dari satu menggunakan aplikasi. Fokus ke satu aplikasi yang paling berperan dalam mencapai sasaran pembelajaran. Aplikasi itulah yang mencerminkan tingkat SAMR Anda. Nah, misalnya di sini ada contoh saya menggunakan Google Classroom, kemudian menggunakan Google Form juga, kemudian menggunakan Google Meet. Pemahaman murid saya terhadap topik belajar sangat bergantung pada kegiatan metode ceramah di Google Meet. Berarti tingkat SAMR KBM kita itu masih masuk kategori substitution. Walaupun yang digunakannya aplikasinya ada 3. Google Classroom, Google Form, Google Meet. Tetapi kalau pemahaman anaknya sendiri hanya bisa tergantung kepada metode ceramah saja, berarti kita kategorinya masih di tingkat yang pertama, yaitu substitution. Yang ini saya lewat dulu ya Bapak Ibu. Misalnya ada contoh, nah ini matriknya. Substitution misalnya kita menggunakan Google Meet di sini atau juga video meeting yang lain. Metode yang kita gunakan ceramah, menggunakan aplikasi video meeting untuk mengajar dengan metode ceramah. Argumennya bahwa metode ceramah juga sebenarnya sudah dipraktikkan sebelum menggunakan video meeting. Jadi artinya kita menggunakan Google Meet tetapi metodenya ceramah masih belum dianggap menerapkan pembelajaran yang lebih baik. Yang kedua, augmentation. Di sini sudah mulai ada umpan balik yang cukup mendalam. Aplikasi video meetingnya memberikan umpan balik tugas murid. Dalam sesi ini misalnya guru punya kriteria objektif untuk umpan balik ini. Akan membantu guru bisa memberikan umpan balik secara kelompok, tidak satu persatu. Praktik ini baru bisa dilakukan jika guru menyediakan materi belajar mandiri. Misalnya di kelas 10 itu ada UKBM, atau di kelas 11-12 guru tersebut juga membuat modul tertentu.
untuk memudahkan siswa. Murid ditugaskan untuk mencapai pemahaman dasar melalui materi tersebut. Guru kemudian menggunakan video meeting untuk mengkonfirmasi apakah murid sudah mencapai pemahaman dasar atau tidak. Nah, di sini bagaimana membuat murid menyukai metode ini? Umpan baliknya harus konkret. Menunjukkan kelemahan mereka atau juga menunjukkan kekuatan mereka dan juga memberi petunjuk untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Modification, ini ada modification. Maaf Bapak Ibu sebentar, modification itu menggunakan aplikasi video meeting untuk memfasilitasi diskusi kelompok. Kelompok murid mendapat tugas dengan prosedur dan sasaran hasil. Nah, Bapak Ibu apabila sudah menggunakan Google Meeting atau Zoom Meeting untuk kepentingan diskusi kelompok, Bapak Ibu berarti tahapannya sudah mulai masuk ke modification. Guru sudah mulai menggunakan teknologi sebagai alat untuk murid secara mandiri membuat pengetahuan yang mendalam secara mandiri dalam setting kelompok belajar pada tingkat analisis ya C1, C3, C4 yang bisa semakin efektif. Sesi video meeting didominasi kerja aktif murid. Jadi yang dominan adalah murid, student center ya. Itu yang berkaitan dengan modification. Saya sendiri jarang melakukan ini. Jadi mayoritas saya menggunakan Google Meet kepentingannya untuk metode ceramah, diskusinya sedikit. Tapi minimal kalau sudah ada diskusi kita masuk kategori yang kedua yaitu augmentation. Nah, ada cara lain untuk modification, misalnya mengundang narasumber dalam pembelajaran kita atau mengadakan virtual trip secara rutin. Kalau pelajaran sejarah misalnya dibawa ke secara virtual mengunjungi museum virtual. Nah, seperti itu. Itu sudah masuk ke kategori modification. Video meeting membantu belajar ketika fenomena dan atau narasumber mereka pelajari jauh dari lokasi kelas, artinya ada di tempat lain. Nah, yang terakhir, tingkatan yang paling terakhir, yang paling tinggi adalah redefinition. Murid mendemonstrasikan atau menyebarkan pengetahuan mereka ke masyarakat. Jadi murid kita yang mempublikasikan pengetahuan mereka ke publik dengan membuat online event menggunakan salah satunya video meeting. Jadi mereka yang mengadakan webinar, kita yang mengikuti, guru-guru mengikuti dengan bahkan juga melibatkan orang tua atau juga warga masyarakat yang lain. Tujuannya bisa demonstrasi atau edukasi audien. Nah, di sini guru bukan hanya mendorong murid menguasai materi, tapi juga mengajarkan mereka bahwa setiap pengetahuan yang mereka capai itu sifatnya sudah bentuk pengabdian kepada masyarakat. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga di sini sudah ada yang seperti itu ya Bapak Ibu. Saya sendiri terus terang belum sampai ke arah redefinition. Baru mungkin ke modification. Oh bukan modification, maaf. Mungkin saya sendiri baru sampai ke augmentation. Ada diskusinya sedikit. Kalau modification itu sudah betul-betul digunakan untuk diskusi kelompok dari kelas yang kita pelajari. Nah, itu Bapak Ibu yang berkaitan dengan takaran SAMR ya. Ada yang mau disampaikan dulu Bapak Ibu barangkali tanggapan atau mungkin saran sebelum saya lanjutkan ke yang berikutnya. Kalau tidak ada kita lanjutkan saja ya Bapak Ibu. Nah, di sini misalnya sebenarnya di Google itu sangat banyak aplikasi yang membuat pembelajaran kita bisa lebih hidup untuk daringnya. Nah, di sini ada contoh menggunakan Google Jamboard.
Google Jamboard itu semacam papan tulis virtual Bapak Ibu. Jadi kita membuat nanti di aplikasi Kemdikbud itu sudah ada Google Jamboard itu. Jadi kita membuat semacam rancangan papan tulis virtual. Ketika kita menuliskan pertanyaan atau masalah kepada anak, maka nanti anak di situ juga bisa langsung memberikan responnya atau jawabannya. Nah, di sini misalnya Google Jamboard itu kalau posisinya S, Google Jamboard itu sesuatu yang cukup baru bagi kita, baru menggunakan misalnya. Kalau seandainya tingkatnya masih S, di sini guru itu menjawab pertanyaan ya. Guru memberikan pertanyaan dan murid memberikan jawabannya di papan Jamboard. Kategorinya masih masuk kategori substitution kategorinya. Bentar ya Bapak Ibu. Nah ini argumen tingkat kematangan berkaitan dengan interaksi tradisional di kelas. Walaupun kita menggunakan Google Classroom, MySchool, Google Jamboard, tetapi kalau hanya sekedar untuk komunikasi, memberikan pertanyaan dan kemudian dijawab, maka kategori kita masuk tingkat kematangannya masih substitution. Untuk yang A, mengemukakan pendapat. Nah, guru memberikan kesempatan murid untuk menjawab atau berpendapat. Di sini guru menekankan agar murid sempat mencoba berbagai macam cara menyumbang informasi dengan Google Jamboard. Eksplorasilah fitur-fiturnya. Nah, di sini ada fitur-fitur di Google Jamboard. Misalnya ada sticky note, smart drawing. Jadi anak kalau misalnya mau memberikan jawaban dalam bentuk gambar itu bisa langsung di situ. Mereka menggambar apa yang mereka tahu tentang yang berkaitan dengan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh guru. Menulis bebas, mencari gambar langsung dari Jamboard dan lain-lain. Nah, di sini misalnya mengetik teks itu bisa di sticky note, menulis bebas, tulisan tangan juga bisa, menyisipkan foto atau juga membuat gambar atau smart drawing. Nah, kalau sudah tingkatannya modification, itu ada brainstorming, diskusi, dan debat. Guru memberikan topik tertentu untuk digali, kemudian didiskusikan atau didebat. Kalau kita sudah terlibat dalam perdebatan sengit, dalam tanda kutip ya Bapak Ibu, dalam hal membicarakan masalah yang ada dalam materi pembelajaran, itu masuk kategori modification. Di sini Jamboard sudah digunakan untuk menganalisis sesuatu jika proses menuangkan gagasan mentah dan mengkaji gagasan dilakukan dengan cermat. Guru tidak perlu menggunakan banyak aplikasi, cukup satu aplikasi Jamboard didukung oleh Google Meeting, maka kita sudah masuk kategori tingkat kematangan adaptasi teknologinya adalah modification. Melalui diskusi kelompok misalnya atau pleno, diskusi fokus pada rasional mengapa suatu gagasan dipertahankan atau digugurkan. Jadi ada perdebatan di antara satu kelompok dengan kelompok lain dengan menggunakan Jamboard. Bagaimana membuat murid menyukai metode ini? Nah, guru harus bisa menghargai setiap gagasan mentah. Kalaupun mungkin gagasan itu masih sangat dasar, tapi kita harus memberikan apresiasi bahwa mereka sudah berani menyampaikan gagasannya dalam aplikasi yang kita sampaikan melalui Jamboard. Murid sadar mereka kaya gagasan, guru semakin menghargai gagasan, murid sadar bahwa untuk mencapai gagasan terbaik, mereka harus melalui gagasan-gagasan mentah lebih dulu. Dan pada akhirnya diharapkan murid juga puas, capeknya mereka memikirkan gagasan terbayar dengan kualitas gagasan akhir mereka. Artinya di sini kita juga harus mengarahkan gagasan mereka, diberikan wawasan yang lebih luas, ditambahkan, bahkan nanti disimpulkan. Nah, yang R, brainstormingnya ini sudah sangat tinggi. Guru menugaskan murid untuk membuat suatu produk. Prosesnya harus melalui brainstorming yang mendalam. Misalnya
Neng Deca ya, PKWU. Nah, di sini ketika anak membuat produk itu bisa langsung disampaikan di sini ya. Desain temanya apa, desainnya seperti apa, alur ceritanya seperti apa. Jamboard digunakan bukan alat untuk menguasai pengetahuan, tetapi sebagai batu loncatan penting untuk membuat suatu mahakarya. Jadi ada hasil yang memang sebelumnya belum pernah dibuat oleh anak kita, misalnya seperti itu. Supaya anak didik kita menyukai metode ini, misalnya mereka harus mendapatkan umpan balik untuk setiap perkembangan dalam proses brainstorming mereka. Mereka mengalami sendiri bagaimana gagasan ini bisa dicapai lewat proses brainstorming, hasil pemikiran mereka, hasil karya mereka, bukan menjiplak tetapi adalah asli. Nah, di sini juga harus ada apresiasi dari audien. Nanti guru-guru bisa dilibatkan dalam pembelajaran ini, orang tua, bahkan juga mungkin publik. Nah, itu yang dengan Pak Adnan. Halo, mohon mangga Pak. Adnan. Menarik ini ya Pak Adnan ya. Ternyata kita menggunakan apa namanya Google Meet ini dengan berbagai variasi tadi. Hanya barangkali yang jadi pemikiran, misalnya kalau di saya gitu ya Pak Adnan ya, ada siswa yang tingkat apa ya respeknya itu rendah. Ya tadi kalau ini diterapkan kan paling tidak tingkat kreativitasnya itu kreatifnya dari sedang sampai tinggi lah gitu ya. Ini kadang-kadang bahkan ada beberapa kelas, terutama kelas 10 ya, saya nggak tahu kalau kelas 11, kelas 12. Kalau kelas 10 ada beberapa apa ya, yang kadang-kadang termasuk tadi melibatkan orang tuanya kurang care gitu ya. Siswanya juga kadang-kadang ada satu apa ya, yang ditanya ini oleh wali kelas katanya, ini tidak melibatkan wali kelas misalnya. Ini guru mata pelajaran juga sama mungkin. Ada beberapa siswa yang tingkat kecenderungan aktivitas dan kreativitas itu sangat rendah. Nah kalau ini digunakan, apa istilahnya dikondisikan ya, agaknya ke siswa-siswa yang seperti itu levelnya ini agak cukup berat barangkali ya. Apalagi di diskusi tadi, ini sebetulnya menarik yang perlu bisa dicoba dipraktekkan ke siswa kita. Hanya saya juga bukan pesimis ya, kalau kelas 10 terus hasil kita sudah tahu nih hasil jonasi ya, yang mereka tugas-tugas di GCR aja banyak yang kedodoran lah, banyak yang ngejar-ngejar UKBM berapa awal-awal aja belum selesai. Ini barangkali yang belum menjadi renungan lah bagi kita, dan tapi bagaimanapun yang disampaikan oleh Pak Adnan ini sangat menarik dan mudah-mudahan bisa dicoba gitu Pak Adnan. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Haji. Memang prinsipnya termasuk saya sendiri belum bisa mencapai ke tingkatan yang paling tinggi, yaitu redefinition. Ya. Nah, memang nanti latihan yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi itu bisa nanti dimodifikasi. Apalagi sekarang kita melaksanakan pembelajaran campuran. Ada PTMT, kemudian di minggu berikutnya misalnya daring. PJJ. Nah, ya. Istilahnya ada yang disebut dengan sinkron, PTMT itu disebutnya sinkron, kemudian asinkronnya adalah di daring. Pada saat sinkron di PTMT kita mencoba memberikan pelatihan sebelumnya kepada anak untuk menggunakan aplikasi tersebut misalnya, untuk bisa nanti dirancang dalam hal pembelajaran daring bisa dilaksanakan dari pelatihan tersebut. Memang sifatnya memang bertahap. Jadi perlu proses, harus ada upaya-upaya pengembangan diri, bukan hanya untuk siswanya saja, tetapi juga ternyata untuk diri kita sendiri sebagai guru sudah seperti apa kemampuannya. Barangkali seperti itu Pak Haji. Mudah-mudahan mungkin nanti bisa dikembangkan di SMA 2. Alhamdulillah di sini sudah ada hadir Ibu Kepala Sekolah, juga Ibu Yaya sebagai wakasi kurikulum, barangkali bisa menjadi program ke depan untuk workshop atau IHT, bahwa kemampuan guru-guru SMA 2 khususnya dalam hal pembelajaran campuran, blended learning, itu bisa lebih baik dan bisa lebih strategis manfaatnya seperti itu. Itu Pak Haji barangkali jawaban dari saya. Ya.
Terima kasih Pak Adnan ya, terima kasih. Sama-sama Pak Haji, hatur nuhun. Yang lain barangkali ada yang mau menanggapi dulu, masih ada satu materi lagi sedikit. Atau kita lanjutkan aja ya? Kita lanjutkan saja ya Bapak Ibu. Ya, dilanjut aja dulu Pak Adnan, dilanjut. Iya, mangga Pak. Sebentar ya Pak ya. Nah, sekarang kita coba bahas Bapak Ibu sedikit saja, ini juga sama. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian pembelajaran campuran atau blended learning? Nah, prinsipnya bahwa blended learning yang sekarang kita lakukan, ada PTMT, kemudian ada PJJ-nya juga, itu memiliki 4 ciri. Setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Nah, setidaknya juga bahwa blended learning harus mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan moda belajar tertentu. Nah, tadi seperti kata Pak Haji, untuk bisa membiasakan antara guru dengan siswa mendapatkan aplikasi tersebut supaya lebih maksimal mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini disinkron. Sinkron itu PTMT. Nah, di sinkron nanti kita melakukan pendampingan guru dengan guru atau juga pendampingan terhadap siswa. Kemudian nanti ada asinkronnya. Asinkronnya itu berkaitan dengan pembelajaran daringnya. Nah, yang ketiga, menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar yang terintegrasi. Kemudian juga membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar, komitmen pada tujuan, mandiri pada cara, dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakati. Prinsipnya memang untuk bisa mencapai pembelajaran yang terbaik, blended learning ini membutuhkan kerja keras, kerjasama di antara guru-guru, kerjasama di antara guru dan murid, kerjasama di antara guru dan juga stakeholdernya. Jadi membutuhkan program-program yang mendukung terhadap pencapaian tujuan pembelajaran campuran tersebut. Nah, ini saya langsung ke ilustrasi saja ya Bapak Ibu. Yang pertama ada ilustrasi guru Budi misalnya membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran untuk tujuan belajar terkait bidang datar. Ini guru matematika ya Bu ya. Ia berencana melakukannya dengan strategi pembelajaran campuran. Ada PTMT, ada daring. Nah, setelah berpikir, ia membuat alur pembelajaran campurannya. Yang pertama misalnya begini. Yang pertama adalah sinkron. Jadi di minggu pertama adalah PTMT atau sinkron. Guru Budi mengadakan pertemuan tatap muka terbatas yang diisi dengan kegiatan orientasi untuk menumbuhkan minat murid terhadap bidang datar. Ia menunjukkan sejumlah contoh bidang datar dan meminta murid menyebutkan ciri-cirinya. Dari diskusi tersebut, Guru Budi meminta salah seorang murid merumuskan pengertian bidang datar. Jadi di kegiatan awal, fase 1, sinkron atau PTMT, memberikan tugas seperti itu Pak Guru Budinya. Nah, kemudian di minggu berikutnya, fase kedua adalah pembelajaran asinkron. Artinya di PTMT kita memberikan tugas, maka tugas tersebut itu dibahas di pertemuan minggu berikutnya. Nah, di sini di fase 2 asinkron atau daring, Guru Budi menugaskan murid mempelajari materi bacaan tentang bidang datar dari bahan ajar yang disediakan guru maupun dari sumber yang lain. Guru Budi memberikan asesmen formatif tentang bidang datar agar murid mengetahui sendiri materi yang sudah dan belum dikuasainya. Berdasarkan hasil asesmen formatif, murid bisa mengetahui bagian mana yang masih perlu dipelajarinya. Nah, itu 1 minggu. Nah, minggu ketiga masuk ke kategori sinkron lagi.
Guru Budi meminta murid membawa contoh bidang datar yang mudah dibawa dan mudah didapatkan di lingkungan sekitar. Jadi objek yang sudah nyatanya Guru Budi mengajak murid menghitung luas dari bidang datar yang dibawanya. Setelah itu perwakilan murid mempresentasikan caranya menghitung luas bidang datar. Itu salah satu ilustrasi guru matematika, dalam hal ini Guru Budi, melaksanakan pelajaran PTMT. Kemudian yang kedua adalah daring atau PJJ, kemudian minggu berikutnya PTMT kembali. Ada satu lagi Bapak Ibu, di sini ada Guru Dila. Fase 1 adalah pembelajaran asinkron. Jadi Guru Dila itu memulai dengan asinkron. Kalau tadi Guru Budi itu memulai dari sinkron, PTMT dulu. Nah, kalau Guru Dila ini dari PJJ dulu. Ibu Guru Dila memberikan akses daring atau online kepada murid terhadap teks narasi. Ini bahasa atau cerita imajinasi. Guru Dila meminta murid menelaah struktur dan kebahasaan melalui komentar di dokumen daring tersebut, misalnya di GCR atau di MySchool. Siswa diharapkan dapat memberikan komentar. Dengan melakukan hal ini, Guru Dila bisa mengetahui mana pemahaman muridnya, atau bisa juga melakukan assessment diagnosis. Jadi diagnosis awal, siapa yang sudah mengerti dengan membaca teks, siapa yang belum mengerti dengan membaca teks. Di pertemuan minggu dari berikutnya, Guru Dila melakukan pembelajaran sinkron atau PTMT. Guru Dila memberikan umpan balik terhadap hasil assessment. Jadi dari yang daring dibawa, masalah daring itu dibawa diagnosisnya ke yang PTMT. Dikaitkan dengan konsep telaah struktur dan kebahasaan teks narasi dalam hal cerita imajinasi. Nah, kemudian di fase yang ketiga dilaksanakan lagi pembelajaran asinkron. Guru Dila menugaskan murid mempelajari materi tentang telaah struktur dan kebahasaan teks sebagai pendalaman pemahaman. Di pertemuan sebelumnya di PTMT itu sebenarnya sudah dibahas juga, hanya mungkin diupayakan lagi untuk memastikan pendalaman pemahaman, disampaikan lagi. Minggu berikutnya luring lagi. Guru Dila mengatur murid menjadi sejumlah kelompok. Nah, ini sampai ke tahapan untuk dilaksanakan diskusi. Murid yang sudah menguasai disebar ke semua kelompok. Para murid diminta melakukan analisis terhadap dokumen cerita yang sudah dipelajari pada pembelajaran asinkron sebelumnya. Setiap kelompok membuat presentasi hasil diskusi. Nah, berikutnya di minggu berikutnya sampai minggu keempat, Guru Dila meminta kelompok melakukan presentasi. Pada setiap presentasi, Guru Dila memberikan umpan balik terkait telaah struktur dan kebahasaan. Nah, itu barangkali Bapak Ibu sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Prinsipnya ini berbagi saja, barangkali mudah-mudahan dapat bermanfaat. Semoga kita ke depannya juga bisa melaksanakan pembelajaran secara maksimal. Dengan waktu yang terbatas seperti ini, barangkali kita dituntut, ya sekarang mah yang namanya PJJT ternyata dituntut juga untuk bisa menyampaikan materi dengan sebaik-baiknya. Kalau dulu mungkin PJJ hanya dianggap sebagai jangan sampai anak tidak belajar, tapi tuntutannya sampai ke tuntutan bahwa kita bisa menyampaikan materi itu dengan baik. Bahkan saya mendengar cerita dari Pak Dias, katanya ke depan bahkan ya ada ide yang cukup bagus ya Pak Dias, bisa memberikan pendapat Pak Dias tentang penggunaan media yang pada akhirnya mah justru akan lebih banyak diarahkan ke yang asinkron atau daring. Pak Dias, mangga. Baik, terima kasih Pak Adnan atas kesempatannya. Jadi kalau saya baca artikel dan yang terbaru kan kita tahu ya bahwa Facebook itu berubah namanya menjadi Meta. Karena dia punya tujuan ke depannya itu menciptakan dunia namanya metaverse. Kalau Bapak dan Ibu suka menonton film-film fiksi ilmiah, yaitu dunia virtual,
Nah, di Meta ini yang sebelumnya Facebook itu namanya, jadi sedang membuat lah gimana caranya nanti bahwa ketemu orang itu tidak terbatas ruang dan waktu, hanya menggunakan sebuah alat. Mungkin sekarang juga sudah banyak digunakan di alat-alat gaming, namanya VR, virtual reality, gitu, seperti itu. Jadi nanti kedepannya bisa saja kita nggak harus ke sekolah, siswa nggak harus ke sekolah, tinggal menggunakan alat tersebut. Jadi kita bisa ada di dunia virtual, dan dunia virtualnya benar-benar seperti yang ya seperti dunia nyata lah. Tapi memang banyak juga yang bicarakan sisi negatif, sisi positifnya. Sisi negatifnya kan mungkin nanti ada dampak-dampak yang lainnya. Tapi bukan itu yang kita lihat, tapi yang kita lihat itu kita sebagai guru, jadi harus siap untuk dengan adanya perkembangan-perkembangan ke depan. Contohnya kan di pandemi ini nih, sebenarnya ini kan walaupun disebutnya musibah gitu, tapi juga jadi tamparan kita semua. Dengan biasanya kita hanya dengan metode-metode ceramah yang menurut Ganya itu tidak hanya pembelajaran konvensional seperti itu, bahwa ketika terjadi pandemi yang diharuskan kita ini profesional gitu ya. Padahal sebelum pandemi pun sudah banyak pelatihan-pelatihan yang diberikan mungkin dari dinas-dinas terkait untuk meningkatkan profesionalitas kita di bidang pedagogik seperti itu. Dan ternyata sekarang kan harus benar-benar digunakan seperti itu. Jadi tidak ada lagi istilah, aduh ada teknologi, saya sudah tua, saya masih nggak mau ada niat. Karena masalah belajar itu bukan karena tua atau muda gitu, tapi hanya karena niat saja seperti itu. Karena seperti tadi tidak semua orang diberi kesempatan untuk memiliki profesi sebagai guru. Jadi ini sangat menarik sekali dari pemaparan Pak Adnan, bahwa kita juga bahwa nanti apapun keadaannya, seorang guru itu harus bisa beradaptasi. Bagaimana caranya bahwa apa yang akan kita ajarkan, apa yang akan kita sampaikan itu bisa maksimal terserap oleh siswa seperti itu. Jadi hasil atau ujungnya itu kan di siswa ya, seperti itu. Jadi kalau gurunya aja udah tidak ada niat, tidak ada keinginan untuk maju, ya gimana lihat siswanya seperti itu. Jadi kalau gurunya bisa menciptakan suasana yang menyenangkan, mau itu tatap muka, mau itu melalui virtual, tentunya ketakutan kita terhadap siswa yang apatis itu juga akan berkurang seperti itu. Mungkin itu aja Pak Adnan. Aduh, saya jadi kebanyakan seperti ini. Mungkin mau menambahkan yang lain, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dias. Alhamdulillah tanggapannya sangat bermanfaat. Barangkali yang lain, Ibu Yaya Hairiah atau Ibu Kepala Sekolah, Ibu barangkali Bu mau memberikan tanggapan. Mau bertanya boleh? Mangga Bu, insya Allah pami abdi tiasa ngawalarnya Bunya. Gampil pertanyaan. Tadi ada istilah itu sinkron dan asinkron itu masih belum paham maksudnya. Kemudian Oh, iya. yang ya, jadi apa yang dimaksud dengan sinkron? Asinkron berarti tidak sinkron ya. Tapi mungkin mau punya maksud yang lebih jauh lagi karena tidak seperti istilah sinkron dalam bahasa sehari-hari. Kemudian mau nanya lagi, pada segmen pertama tadi ada istilah apa itu sepertinya tahap-tahap apa ya tadi? Tingkat kematangan adaptasi teknologi Bu. Nah itu diperjelas lagi. Jadi dari mulai dasarnya, yang paling dasar itu apa, kelas apa, yang lebih tinggi lagi namanya kelas apa gitu. Tadi kayaknya saya mungkin sayanya kurang perhatikan apa karena memang Lola gitu ya.
Jadi Ya tingkatan Ibu, tidak apa-apa, apa terima saja. kasih Bu. Atur nuhun. Asinkron berkaitan dengan pembelajaran langsung Bu. Jadi ketika kita bertatap muka itu disebut sebagai sinkron. Sinkron itu artinya menyesuaikan, menyampaikan secara langsung materi ajarnya apa, tujuan pembelajarannya apa gitu Bu. Jadi bertatap muka langsung sinkron itu disebutnya Bu. Kalau asinkron, nah setelah 1 minggu kita kan minggu depan berarti misalnya mengajar secara daring, nah itu disebutnya asinkron. Jadi prinsipnya ada kesesuaian, ada ketersambungan di antara sinkron dengan asinkron. Jadi jangan sampai begini Bu, di sinkron itu yang dicapai A, di asinkron yang dicapai masih tetap A. Nah, dalam hal ini diharapkan ketika kita sinkron adalah A, tetapi di asinkron bisa menjadi B, tujuannya seperti itu maksudnya Bu. Jadi ada manfaat yang lebih dari sinkron. Nah kemudian nanti kan sinkron lagi, nah itu nanti lebih dimantapkan lagi seperti itu Bu. Itu yang kurang lebih pengertian yang sangat sederhana dari sinkron dan asinkron. Kalau yang tingkat kematangan mungkin nanti saya share aja Bu ya, modulnya yang berkaitan dengan SAMR, substitution, modification, augmentation, modification, dan redefinition. Itu barangkali Bu, mudah-mudahan puas ya Bu. Bu En mau bertanya Bu? Ya Pak. Atur nuhun. Iya, puas. Insyaallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau bertanya ini tadi penggunaan Google Form untuk ulangan misalnya yang PG ya, bisa termasuk tingkat substitution substitution atau bisa juga augmentation Bu. Tidak salah tangkap saya bila ulangannya tidak sampai HOTS meskipun sama-sama PG itu sudah augmentation. Sedangkan kalau C1 dan C2 tingkatan kesulitannya baru substitution. Betul itu Pak? Padahal sama-sama pilihan ganda misalnya. Betul tidak penangkapan saya takutnya salah gitu ya Pak ya? Iya Bu. Iya. Terus yang kedua. Iya Bu. Iya mangga Bu. Yang kedua, apakah sudah termasuk blended learning pada saat saya mengajar misalnya pada saat asinkron atau PJJ-nya saya menjelaskan melalui Zoom mengenai apakah itu dengan temanya isi dan struktur anekdot. Dijelaskan juga tanya jawab kepada anak, kemudian PJJ yang keduanya anak disuruh mencari teks anekdot ini berdasarkan hasil diskusi kemarin waktu Zoom. Pada saat sinkronnya, anak disuruh membawa salah satu contoh teks anekdot dan dibacakan di depan, ditanggapi oleh anak lain, betul tidak yang ditemukan oleh temannya itu adalah anekdot berdasarkan hasil diskusi waktu PJJ dan hasil penjelasan diri saya. Apa itu sudah termasuk blended learning gitu ya, waktu sinkron dan asinkronnya. Terima kasih Pak Adnan, mangga. Ya sama-sama Ibu, terima kasih. Yang kedua dulu Bu ya, saya menanggapi yang Ibu lakukan itu sudah masuk kategori blended learning Bu, karena ada keberlanjutan pembelajarannya di sinkron, kemudian dilanjutkan di asinkron, kemudian dilanjutkan lagi membawa bukti nyatanya ditampilkan, dipresentasikan di sinkron. Itu sudah masuk kategori blended learning Bu, yang seperti itu, seperti yang tadi saya sampaikan dalam ilustrasi. Yang berkaitan dengan substitution atau augmentation itu memang beda tipis Bu. Kalau substitution artinya pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan kepada anak tingkatannya hanya C1 dan C2. Tetapi apabila pertanyaan tersebut sudah mengandung konsep soal HOTS misalnya, itu kan membutuhkan analisis, jadi anak berpikir lebih luas, itu sudah mendekati apa yang disebut dengan augmentation. Jadi Ibu sudah mencoba gitu ya,
bukan hanya C1 dan C2 tetapi juga sudah mengupayakan ke C3 dan C4. Itu sudah masuk kategori seperti itu. Substitution itu tingkatan dasar atau kata lainnya disebut strategi yang tradisional gitu Bu. Artinya ketika kita membuat soal C1 dan C2 itu kan sudah umum dari sejak SD, SMP juga sudah seperti itu. Tetapi ketika kita membuat soal HOTS walaupun menggunakan Google Form, menuntut anak berpikir lebih baik itu sudah mendekati yang namanya augmentation. Seperti itu Bu. Jadi dilihatnya bukan dari penggunaan IT-nya, sama-sama. Bukan Bu, takaran kematangan kita menggunakan teknologi dalam pembelajaran bukan melihat aplikasi apa yang kita gunakan, tetapi bagaimana cara kita memberikan materi yang membuat anak mendapatkan pembelajaran yang lebih baik, diantaranya misalnya bagaimana supaya mereka bisa berpikir kritis atau kreatif atau bahkan lebih dari itu, seperti itu Bu. Hatur nuhun Pak. Nuhun mangga, sehebat apapun teknologi yang kita gunakan, kalau seandainya hasil pembelajarannya hanya sekedar memahami materi dasar, itu tetap saja masuk kategori substitution. Nah tentu saja itu bertahap ya Bapak Ibu. Bu Yayah mangga bilih bade masihan tanggapan Bu, mangga. Terakhir aja dari Bu Yayah ya Bu ya, satu lagi mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali yang tadi, paparan yang tadi, tentunya saja, tapi semua tujuannya adalah untuk menjadikan siswa kita menjadi berkualitas, yang kreatif tadi, melalui tahapan-tahapan kemampuan gurunya, bagaimana cara menyampaikan materi, tentu saja dengan yang tadi dipaparkan, aplikasinya, teknologinya, mungkin bagaimana juga strategi kita mengajarnya. Ini semua perlu latihan, Ibu Bapak, perlu latihan, perlu kesiapan diri. Yang tentu saja ketika kita mendengar sesuatu perubahan, mendengar sesuatu yang baru, tidak tapi mari kita belajar. Mari kita belajar, termasuk saya tidak tahu apa-apa, saya masih belajar bagaimana mencari yang terbaik, bagaimana mencari hasil yang ketika mengajar mungkin suatu kepuasan bagi diri saya ketika anak itu bisa menyelesaikan persoalan sehari-hari dengan konsep yang saya berikan itu. Tapi begitu sulitnya tentu saja. Tapi mendengar tadi paparan yang tadi, tekniknya, langkah-langkahnya yang harus kita pelajari, juga mungkin kalau bisa sampai ke teknologinya, sampai ke aplikasinya yang tentu saja tidak bisa sekaligus kita pahami, tapi sedikit-sedikit yang mudah-mudahan ke depan ada waktu, ada kesempatannya kita untuk bersama lagi untuk membahas yang ini, dan mungkin Pak Adnan, Pak Dias, yang anak-anak muda yang paham teknologi, yang paham aplikasi, yang bisa memberikan kepada kami yang mungkin kurang melek teknologi ya, kurang mahir lah, dan susah mungkin untuk sampai ke tahapan yang berikutnya. Itu aja Pak Adnan, Pak Dias, hatur nuhun kasadayana, sudah sampai di sini, dan mari kita nanti mungkin ke depan ada waktu untuk membahas semua ini dengan tahapan-tahapannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, hasil yang kualitas, kreatif siswa, dan juga kreatif gurunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yayah yang sudah menyampaikan tanggapannya. Bapak Ibu barangkali sampai di sini. Terima kasih, semoga kebaikan Bapak Ibu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Mangga anu bade keluar, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adnan jangan lupa buat laporan. Buat Jambon. Mangga.